Selamat siang untuk Sobat KDI yang saat sekarang hadir secara off-air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga saya sampaikan untuk seluruh Sobat KDI dimanapun Anda berada yang akan menyaksikan podcast Kepoin KDI pada siang hari ini, baik yang ada di Taiwan maupun di Indonesia. Bersama-sama kita kembali akan mengulik informasi serba-serbi berita dan bermacam hal yang berhubungan dengan KDI maupun kehidupan warga Indonesia yang berada di Taiwan. Dan bersama saya pada kesempatan sekarang telah hadir Bapak Kepala KDI, Bapak Budi Santoso, kemudian juga para kepala bidang dan kepala bagian KDI yang akan menjadi narasumber untuk podcast kali ini, dan tentunya rekan-rekan perwakilan dari organisasi masyarakat ataupun komunitas WNI yang berasal atau datang dari seluruh antero Taiwan. Namun sebelum kita masuk pada sesi bincang-bincang, Bapak Kepala KDI, Bapak Budi Santoso terlebih dahulu akan menyampaikan pengantar atau pembuka untuk kita semua. Untuk itu Bapak Budi Santoso, saya persilakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih siap ya, 1 jam lagi aja ya, 1 jam. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah tahu Kepoin KDI ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah biar kita bisa mengkomunikasikan, menyampaikan informasi ya KDI dengan warga negara Indonesia yang ada di Taiwan. Ya, tadi setelah mendengarkan paparan dari Jakarta, mungkin ada beberapa hal yang ingin juga kami sampaikan, terutama berkaitan dengan pelindungan WNI atau isu-isu mengenai WNI. Yang pertama tadi ditanyakan mengenai gaji, Bu ya. Gaji itu sebenarnya memang sejak tahun 2015 belum ada kenaikan. Tahun 2018 sampai 2019 kita sudah membicarakan di dalam Joint Working Group ya. Kemudian memang belum ada tanggapan, artinya belum ada kenaikan lagi. Dan mudah-mudahan setelah COVID ini kita sudah sepakat dengan pemerintah Taiwan ya untuk mulai membicarakan lagi. Ya kita doakan mudah-mudahan cepat naik ya, terutama untuk teman-teman dari sektor formal. Kemudian yang kedua, memang kita itu pengennya sektor formal itu semakin banyak. Ya, semakin banyak. Nah, kita sudah minta ke pemerintah Taiwan di sektor pertanian sebentar lagi akan dibuka. Mudah-mudahan sebulan lagi dibuka, yaitu peternakan, perkebunan, dan perikanan. Jadi nanti sektor-sektor baru ini akan diisi oleh para PMI ya, yang datang dari Jakarta, dan mudah-mudahan secara prinsip sudah disetujui. Ya sudah disetujui, tapi sekarang tinggal legal draftingnya untuk PK-nya, perjanjian kerjanya itu yang sekarang sedang kita bahas bersama, dan itu hanya masalah teksnya saja ya, jangan sampai ada yang salah ketik dan sebagainya. Nah, namun begini ya, ada beberapa hal saya menghimbau kepada teman-teman semua, saudara semua, terutama mengenai perkelahian ya. Jadi pemerintah Taiwan sekarang sudah semakin concern terhadap masalah perkelahian. Jadi apapun besar atau kecil masalah perkelahian akan diurus tuntas oleh pemerintah Taiwan. Kalau masalah-masalah yang besar, beberapa yang besar itu karena kaburan, mungkin sampai sekarang belum ketemu karena kaburan kan juga susah nyarinya ya. Dan polisi tetap mengejar. Tetapi yang sekarang sudah ada beberapa, sudah teridentifikasi dan sekarang masih tetap dilakukan proses oleh polisi dan sebagainya. Dan bahkan sudah banyak komitmen dari perusahaan dan agen kalau misalnya pekerjanya atau pegawainya, PMI-nya banyak melakukan pelanggaran atau meresahkan masyarakat umum seperti perkelahian, maka dia tidak segan-segan akan memberhentikan. Ya itu sudah komitmen mereka. Jadi saya pesan ke teman-teman semua sekali lagi, tolong hati-hati, hargai semua peraturan yang ada di Taiwan ya. Kita di sini ini bekerja. Ya, bukan untuk berantem. Kita slogannya adalah
datang migran pulang juragan. Ya, jangan sampai nanti setelah sampai di sini pulang kita bingung lagi, setelah sampai di Indonesia kita mau kemana lagi, itu namanya gagal. Ya, jadi ketika sampai ke Indonesia kita harus sudah jadi juragan, caranya mempersiapkan dengan baik sewaktu di Taiwan. Kemudian tadi juga ada pertanyaan mengenai Adikbud ya. Jadi sebenarnya atau atasé pendidikan atau bidang pendidikan ini sebenarnya sudah lebih dari setahun yang lalu KDI sudah mengusulkan, dan akhir tahun 2021 saya juga sudah membahas dengan Kemendak, dan pada bulan Februari saya juga sudah membahas dengan Kemendikbud, dan kebetulan kemarin hari Sabtu Bu ya, sama dengan PPI, kemudian juga dengan Kemendikbud kita bahas lagi. Yang mudah-mudahan ya secepatnya bisa terrealisir. Saya sih berupaya keras supaya itu segera terwujud ya, insya Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti Bapak-Bapak maju ke sini dan Bapak-Ibu semua bisa berdialog, komunikasi aktif dengan acara Kepoin KDI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Bapak Budi Santoso. Sebagaimana tadi telah saya singgung bahwa bersama di sini telah hadir rekan-rekan dari bagian dan bidang yang ada di KDI yang siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, wakil dari organisasi masyarakat yang berada di masyarakat Indonesia yang berada di Taiwan. Nah, untuk itu saya akan mempersilahkan yang pertama dari Kepala Bagian Administrasi Ibu Sri Hartanti. Kemudian Bapak Jerry Risnandar dari Kepala Bidang Imigrasi, dan selanjutnya dari Bidang Tenaga Kerja saya persilahkan langsung Ibu untuk dapat menempati kursi yang tersedia. Dari Bidang Tenaga Kerja Ibu Purwanti Utajara dan Bapak Norman Adiguna saya persilahkan, dan tidak ketinggalan tentunya Bapak Fajar Nuradi dari Bidang PWNI dan Pensosbud. Sudah siap Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua? Ya, kalau memang ada pertanyaan yang bisa dijawab, dijawab langsung. Kiranya nanti mungkin ada pertanyaan yang belum dapat dijawab di sini, pasti akan ditampung dan akan diberikan jawaban sesudahnya. Nah, Sobat KDI semua, sebelum kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang pertama, terlebih dahulu saya perlu mengingatkan kepada sobat-sobat KDI di rumah yang menyaksikan podcast kali ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe maupun komentar di akun YouTube KDI Taipei. Yang pertama saya akan membuka sesi tanya jawab ini untuk 3 pertanyaan yang pertama. Untuk 3 pertanyaan yang pertama dari sisi kanan saya, kemudian dari sisi kiri Bapak yang mempergunakan kemeja biru, dan satu lagi mungkin dari hadapan saya ada dari bagian tengah atau dari ujung sebelah kiri, dari Mbak yang mempergunakan baju putih. Oke, yang pertama saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu juga. Sekaligus mungkin dapat disampaikan pertanyaannya ditujukan pada siapa, gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Janatin, di sini selaku Ketua Umum PPI Taiwan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kalau yang pertama ini bersifat konfirmasi begitu ya Pak ya. Di sini kami PPI Taiwan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada KDI Taipei yang luar biasa membantu teman-teman pelajar begitu. Jadi selama ini kalau teman-teman pelajar kecelakaan begitu, kemudian ada apapun pasti larinya ke PPI begitu Bapak Ibu. Terakhir yang sampai meninggal di Kaohsiung, nah itu biasanya larinya ke PPI. Nah kami sangat berterima kasih KDI 24 jam itu selalu ada gitu untuk teman-teman mahasiswa. Nah di sini juga sebagai kita kan saling bersinergis begitu Bapak Ibu. Mumpung kita di sini seluruh organisasi masyarakat ini kita berkumpul, barangkali yang kami rasakan itu
karena meskipun kita sama-sama Indonesianya gitu ya, masih ada gap gitu antara mahasiswa dengan PMI. Nah, di sini saya pribadi nggak pengen ada hal yang seperti itu lagi. Toh kita sama-sama paspor Indonesia begitu. Jadi rekan-rekan PMI di sini kalau misalnya kita membutuhkan misalnya Mbak, kita butuh teman-teman pelajar atau mahasiswa yang bisa membimbing kita begitu. Bukan membimbing, maksudnya berbagi ilmu gitu ya, sharing gitu. Misalnya bahasa Inggris ataupun apa gitu. Nggak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi kami di PPI Taiwan begitu. Karena memang kita hidup ini buat apa sih, kan sama-sama untuk menebar manfaat begitu. Nah, kemudian yang kedua juga Bu Uta yang selaku PMI juga kami bekerja sama untuk banyak hal untuk peningkatan soft skill. Tadi sempat disinggung oleh Ibu Uni ya dari Salimah terkait peningkatan soft skill. Alhamdulillah sudah ada sinergisitas antara PPI Taiwan dengan PMI dalam hal ini digawangi oleh Bu Uta untuk pelatihan desain grafis sehingga nanti pulang ke Indonesia itu nggak bingung kalau kata Pak Tion tadi kan pulang jadi juragan. Nah, ini udah nggak bingung lagi kalau misalnya menyiapkan poster-poster ataupun desain produknya masing-masing begitu. Terus selanjutnya Pak, saya mau tanya, saya juga nggak paham ini bagiannya di bidang mana. Sejauh ini beberapa teman-teman baik itu PMI maupun pelajar, karena kebetulan saya kan baru lahiran gitu ya Bapak Ibu. Banyak yang tanya ke saya, Mbak, ngurus surat ini gimana untuk lahiran maupun yang nikah di sini? Yang istilahnya sampai bisa lahiran, karena setahu saya pada saat ingin mendapatkan paspor anak itu beberapa step itu diperlukan. Juga untuk surat autentifikasi dari rumah sakit begitu. Nah, case-nya di sini adalah beberapa PMI, mohon maaf yang saya tahu itu mungkin menikahnya itu di Taiwan mungkin belum memiliki surat nikah yang hijau sama merah itu loh. Masih sertifikat gitu. Nah, apakah ada possibility untuk nanti bisa punya akte lahir yang resmi dari KDI begitu. Nah, itu mekanisme seperti apa? Karena kemarin kami juga nyari di website itu masih belum ada, Pak. Jadi saya juga mohon maaf saya belum ada experience karena kebetulan saya juga dari Indo sudah ada suratnya lengkap gitu dan alhamdulillah di sini sangat lancar dibantu oleh KDI. Tapi yang menjadi masalah adalah teman-teman yang menikah di sini kemudian belum ada buku hijau sama merah itu kayak gimana. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau boleh saya meminta atas nama PPI Taiwan untuk terkait Akdikbud yang sudah dikawal oleh Bapak Ibu di KDI, mohon untuk kami juga dilibatkan begitu. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu KDI dari sisi pelajar, insya Allah kami siap untuk membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya pertanyaan kedua, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala KDI beserta jajaran pengurusnya, kepala bagian dan stafnya yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Ruswanto dari perwakilan Hsinchu Islamic Center. Mungkin teman-teman atau saudara PMI atau pelajar pernah beribadah berjamaah di Musola Hsinchu. Di sini kami membawa pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak atau Ibu KDI tentang perizinan tempat ibadah, yang mana hak kepemilikannya itu milik orang Muslim di wilayah tersebut. Artinya tidak sistem sewa. Apakah ada arahan bagaimana cara pengurusannya, karena kami di Hsinchu mempunyai musola setiap bulannya harus membayar uang sewa kepada pemiliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah tersebar informasi di Hsinchu akan dibangun masjid raya. Dan saya sebagai warga Hsinchu pun tidak tahu di mana lokasinya, berbentuknya seperti apa memang itu dibuat hanya sebagai tempat sarana ibadah atau satu lokal untuk benar-benar mutlak masjid. Itu tolong diperjelas lagi informasinya. Kemudian tentang
pernikahan di Taiwan. Melengkapi dari Mbak Miftahul Jana, saya juga kayaknya pernah ke Hsinchu, Mbak Miftahul Jana kalau nggak salah. Dan begini, banyak teman-teman BMI yang minta bantuan mengadakan pernikahan syariat di Taiwan. Tetapi alhasil pulang ke Indo, sertifikatnya kurang berlaku di KUA setempat. Apakah ada syarat yang harus diperbaiki atau dilengkapi sehingga mereka yang melaksanakan pernikahan di sini itu sesampainya di Indonesia tidak melaksanakan pernikahan lagi atau tinggal menerima sertifikat nikah secara sah. Kemudian ini ada titipan dari pertanyaan mengenai human trafficking, yang mana korbannya kadang membutuhkan dana atau bantuan dana. Terus dari KDI sendiri, adakah alur atau merekomendasikan bantuan dananya itu arahnya kemana kepada korban trafficking tersebut? Sekian dari kami, dan mohon maaf Bapak KDI dan Kepala Bagian, kemarin juga pengurus Hsinchu Islamic Center sempat hadir ke KDI untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban kami, dan terima kasih atas kerjasamanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bagi penanya ketiga, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Kepala KDI, Bapak Budi Santoso, beserta jajaran staf KDI, juga rekan-rekan PMI Taiwan semuanya. Di sini hari ini kita membahas tentang perlindungan pekerja migran. Pertama saya mau sedikit menyampaikan kepada Bapak Fajar dari PWNI. Ini terkait tingginya angka kaburan yang tadi dipaparkan dari awal acara sampai akhir. Ini tentunya akan berkaitan dengan permasalahan. Nggak mungkin orang kabur itu tanpa ada masalah. Dan salah satu pemicu masalah ini, salah satu terkadang PMI ini melakukan pengaduan melalui penerjemah karena akses terdekat mereka adalah penerjemah. Tetapi banyak dari kalangan para penerjemah ini tidak memberikan respon positif terhadap teman-teman para pekerja migran yang notabene mereka setiap bulan membayar 1.500 untuk biaya fee agency. Tetapi layanan yang mereka inginkan tidak didapatkan. Dan akhirnya teman-teman memilih jalan kabur. Dan dari kabur tersebut timbullah permasalahan-permasalahan yang seperti sakit, yang parah, kematian, dan lain-lain. Dan saya harap ini menjadi konsen dari PWNI, supaya para penerjemah-penerjemah ini juga diberi konseling, karena mereka adalah ujung tombak dari perusahaan agensi. Mereka juga warga negara Indonesia. Saya harap mereka juga memperlakukan para pekerja migran ini secara manusiawi. Jangan sampai angka-angka kaburan ini bertambah lagi, Bapak. Kemudian seperti yang dikatakan dari teman dari UT tadi ya, terkait tentang influencer ini. Saya meminta kepada PWNI supaya meningkatkan sosialisasi mengenai shelter KDII, supaya teman-teman tahu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah negara kita. Terima kasih Pak Fajar. Kemudian untuk bidang imigrasi, saya mengapresiasi teman-teman yang sekarang sudah berpikir ke arah pasporan mandiri. Ternyata apa yang diprogramkan oleh KDII mendapat sambutan yang luar biasa dari teman-teman pekerja migran. Karena kami di sini baik dari Garda PMI ataupun saya sendiri mewakili Satgas, di sini memang setiap hari banyak sekali pertanyaan, bagaimana Mbak mau pasporan, bagaimana mau pasporan. Ini tentunya juga akan membuat imigrasi kewalahan. Betul nggih Pak Jerry?
Dan akhir-akhir ini memang kuota, katanya sih kuota bertambah terus Mbak, kuota bertambah gitu. Dan saya cuma meminta supaya Sunday service bisa diadakan 2 kali seperti tahun-tahun dulu untuk mengatasi masalah kuota. Sekiranya bisa atau tidak Pak? Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi telah terkumpul beberapa pertanyaan dari 3 penanya dan langsung saja saya persilakan Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan tanggapannya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Mungkin yang pertama tadi ada masukan atau untuk Pak Fajar dan mungkin juga beberapa pertanyaan, saya persilahkan. Boleh, silakan Pak Fajar. Oh, dari Ibu Tanti terlebih dahulu, monggo, silakan Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Bapak Ibu semuanya, saya Tanti dari bagian administrasi. Senang sekali rasanya bisa di antara Bapak Ibu semuanya berkumpul di sini, bersilaturahmi dan menjalin kerjasama dan kegotong royongan dalam rangka memperlancar tugas-tugas KDI dalam rangka pelindungan WNI dan pelayanan KDI pada umumnya. Jadi ada beberapa hal terkait bidang administrasi yang mungkin akan saya jawab. Mungkin yang pertama tadi terkait adanya pertanyaan dari Mbak Titin ya, terkait legalisasi surat keterangan lahir dan surat nikah. Waduh, seru banget ini kalau udah ngomongin nikah terutama ya. Pasti banyak yang concern, pengen tahu seperti apa. Nah, yang pertama terkait surat keterangan lahir, legalisasi, memang pada dasarnya kewenangan kami di endorsement di KDI bahwa kami hanya melegalisir saja surat keterangan dari rumah sakit ataupun dari lembaga di Taiwan. Untuk proses selanjutnya menjadi surat keterangan lahir di Indonesia ataupun akte itu adalah di luar kewenangan kami ya. Jadi kami belum bisa banyak membantu. Kemudian juga ini sebenarnya sangat berkaitan dengan pernikahan ya, pernikahan yang legal. Di mana di setiap pernikahan yang syah, yang legal di mata negara akan membawa konsekuensi kelahiran anak. Nah, ini kemarin juga sudah disampaikan beberapa banyak sekali dari para PMI maupun perwakilannya, dari Sinsu kemarin juga sudah kita terima. Kemudian kita juga kemarin dari PCINU juga sudah diterima langsung oleh Bapak Kepala. Dan saya kira itu cukup mewakili aspirasi dari seluruh WNI ya, tidak hanya PMI tapi seluruh WNI di Taiwan yang menginginkan adanya pelaksanaan pernikahan yang legal. Nah, untuk saat ini memang kita di KDI tidak bisa melegalisir pernikahan-pernikahan yang misalnya kita sebut pernikahan siri ya, karena memang bukan kewenangan KDI untuk bisa melaksanakan pernikahan-pernikahan legal ataupun melegalisir pernikahan siri menjadi pernikahan legal yang sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Namun kemarin dengan kebijaksanaan Bapak Kepala mendapatkan arahan supaya nanti dengan kondisi pandemi yang sudah semakin baik dalam 1-2 bulan, mudah-mudahan karantina bisa 3 hari, insya Allah kita akan mendatangkan penghulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang bisa diorganisir teman-temannya KDI mungkin dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan pernikahan ya. Cuman benar-benar dipersiapkan dokumennya ya, jangan euforia aja pengen nikah, tapi ternyata dokumennya tidak lengkap. Pasti itu nanti juga tidak bisa masuk verifikasi dari Kementerian Agama ya. Tentu kita harus memenuhi segala ketentuan yang ada di negara kita ya, apalagi di pernikahan luar negeri ini adalah pernikahan yang spesial. Jadi kami di KDI dengan arahan Bapak Kepala nanti akan terus berkoordinasi dengan penghulu yang akan ke sini dan kita akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama supaya bisa dilaksanakan pernikahan
di KDI ya. Jadi teman-teman tolong segera disosialisasikan siapa yang memang dalam waktu dekat ingin menikah, siapkan surat-suratnya dari sekarang, dokumen-dokumennya ya. Kemudian untuk jangka panjang kita juga berharap nanti apabila ada penugasan home staff dari Jakarta, mudah-mudahan bisa mengikuti training. Jadi nanti ada penghulu di KDI kayak seperti zaman dahulu ya. Jadi dalam 1 tahun kita bisa adakan beberapa kali ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini adalah salah satu pemecahan yang bisa kita tawarkan. Kemudian terkait shelter KDI ya, teman-teman shelter ada Bu Linda di Kausiung, bisa ke depan. Kita sekalian kenalan ke teman-teman semuanya ya. Mbak Linda, Kausiung, ayo silakan. Kemudian ada Bu Pingping Taoyuan, ada Bu Pingping Taoyuan, Mbak Desi, Chongli. Nah, yang di Taichung sendiri kita juga akan segera membuka shelter PMI bermasalah di Taichung ya. Kalau yang Taichung kemarin sudah ada, itu ada Bu Rita, kita sudah tutup ya karena banyak masalah, ada kurang berikan kontribusi, akhirnya kita akan membuat yang baru ya. Mana Mbak Dian? Mbak Dian, ya. Oke, jadi mungkin agak maju dikit Bu Linda, teman-teman, iya semuanya. Jadi ada Bu Linda ya, kemudian ada Mbak Desi di Chongli, Bu Linda, saya ulangi, Bu Linda di Kausiung, Mbak Desi di Chongli, kemudian Bu Pingping di Taoyuan, kemudian yang baru ada Mbak Dian ya di Taichung, salam kenal semuanya. Ya, jadi ini adalah para petugas shelter PMIB yang dikelola oleh bagian administrasi. Jadi mudah-mudahan dengan lebih dikenal oleh warga Indonesia di Taiwan, lebih mudah bekerja sama. Teman-teman juga di Taichung, di Kaohsiung, dan dimanapun ya, di Chongli, kemudian di Taoyuan, dimanapun bisa apabila ada hal-hal yang terkait penanganan WNI di lokal masing-masing bisa menghubungi. Terima kasih, silakan kembali. Kemudian juga saya ingin memperkenalkan tugas kami di bagian administrasi juga adalah selain mendukung bidang naker dengan pengadaan shelter KDI, kita juga ada satgas loh. Mana satgas yang baru dilantik nih? Wah, ada di meja sini ya. Satgas kita dan ada ya, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya untuk menjadi satgas. Boleh berdiri? Silakan. Ya, ini adalah para volunteer kita ya. Terima kasih banyak sudah bersedia lagi menjadi bagian dari satgas kita yang menjadi ujung tombak komunikasi dengan para PMI maupun para WNI. Terima kasih banyak, terima kasih. Ya. Baik, mungkin dari saya demikian, bisa ditambahkan dari Bapak Ibu yang lain. Dipersilakan selanjutnya mungkin dari Pak Jerry ingin menyampaikan tanggapan pada rangkaian pertanyaan yang pertama. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Wanti atas pertanyaannya supaya kegiatan Sunday Service di frekuensinya diperbanyak. Ya memang kami berharap juga ke depannya kegiatan Sunday Service akan kembali lagi 1 bulan 2 kali. Tapi yang jelas memang porsi untuk pemohon mandiri saat ini sudah dirasa sudah cukup memenuhi kebutuhan dari para pemohon sendiri. Bahwa untuk diketahui buat Bapak Ibu sekalian bahwa sejak September 2021 sejak diluncurkannya aplikasi pendaftaran paspor secara online, KDI telah meningkatkan kuota pelayanan. Ya, jadi begitu level 3 turun, sekarang pelayanan untuk paspor itu 200 permohonan per hari. Ini dirasa lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun yang lalu yang rata-rata 150 atau sampai 170 per hari, sekarang sudah 200 permohonan. Kenapa diadakan kuota? Supaya
pertama pelayanan yang diberikan lebih maksimal, yang kedua pemohon juga lebih nyaman untuk memperoleh pelayanan di bidang keimigrasian khususnya di paspor. Dari 200 permohonan itu seperempatnya adalah pemohon mandiri. Jadi bisa dibuat rata-rata untuk pemohon mandiri sekitar per bulan itu 1.000 orang. Alhamdulillah respon yang diterima cukup baik. Kemudian juga ya kami berharap supaya kedepannya Bapak Ibu sekalian menghimbau untuk teman-teman mengurus paspor secara mandiri sesuai dengan slogan kita bahwa mengurus paspor itu mudah, datang sendiri, buktikan sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mungkin tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan ketenagakerjaan. Saya persilakan Ibu Uta dan selanjutnya nanti Pak Norman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mencatat beberapa pertanyaan, terutama dari Mbak Wanti. Mbak Wanti adalah Satgas PMI kita. Wilayah kerjanya ada di Chungli dan Toyan. Jadi teman-teman PMI apabila menghadapi masalah, silakan hubungi. Kalau yang tinggalnya di Chungli atau Toyan, silakan hubungi Mbak Wanti ya. Jadi Satgas kita ada 17, itu tersebar di daerah-daerah yang merupakan basis PMI. Nanti nama-nama Satgas, nomor telepon, serta area kerjanya akan kita share di website KDI Taipei. Nanti teman-teman silahkan cek di website KDI Taipei. Itu yang pertama ya. Mbak Wanti tadi menyampaikan permasalahan kaburan. Benar bahwa masalah kaburan itu tentu ada faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya adalah PMI menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaannya. Kemudian ketika melaporkan juga ada kendala. Kendala mungkin di agensi atau lainnya. Faktor penariknya adalah adanya pemberi kerja. Pemberi kerja khusus kaburan yang memberikan upah lebih tinggi. Nah itu ya. Nah tadi disampaikan agensi kurang respon ketika PMI menghadapi permasalahan. Nah sehingga mendorong PMI untuk kabur. Sebenarnya KDI Taipei juga sering menerima laporan seperti ini. Silakan dilaporkan kepada KDI Taipei apabila ada agensi yang tidak melayani PMI dengan baik. Nanti bisa kita panggil dan apabila memenuhi kriteria untuk kita jatuhkan sanksi akan kita beri sanksi. Jadi silakan laporkan agensi-agensi yang tidak mau membantu atau melayani PMI dengan baik. Kami juga beberapa kali sudah menjatuhkan sanksi tunda layan kepada agensi yang tidak kooperatif dalam membantu PMI, dalam membantu KDI untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan PMI. Lalu yang berikutnya usulannya adalah konseling bagi penterjemah. Nah, beberapa waktu yang lalu sebenarnya sebelum pandemi itu pernah dilakukan semacam konseling ya, bimbingan bagi para penterjemah agensi. Jadi bagaimana melayani PMI dengan baik. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, kegiatan ini bisa kita lakukan kembali. Jadi Mbak Wanti terima kasih sudah menyampaikan usulan yang baik ini. Nanti tinggal apabila sudah memungkinkan bisa kita lakukan kegiatan ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, WNI maupun PMI yang hadir di ruangan ini. Menambahkan aja terkait dengan tadi dari Mbak Wanti, kaburan meningkat salah siapa gitu ya. Ibaratnya kan gitu ya. Kaburan meningkat salah siapa? Pak Fajar ditanya tadi. Kata Pak Fajar, ya kayaknya Pak Norman buta yang jawabnya harusnya gitu ya. Jadi gini Mbak Wanti, rekan-rekan sekalian. Kaburan kita tahu menjadi kabur itu di Taiwan, status kaburan itu 3 hari ya. 3 hari. Saluran pengaduan di Taiwan banyak betul ya. Ke KDI, Satgas 1955, organisasi, NGO Taiwan, ya, Toko Indo, mana-mana nyampe loh, ya. Ada masalah 3 hari, waktu 3 hari lama ini 3 hari, ya, 3 hari lama. 3 kali 24 jam, baru bisa dinyatakan status kabur, betul ya. Jika ada masalah urgent, bisa lapor atau bisa kalau memang paling urgent sekali, sampai ada kekerasan larinya kemana? Larinya ke kantor polisi, ya, ke BLA, Dipnaker dan lain sebagainya. Kami selalu menyampaikan bahwa 3 hari ini waktu yang lama, ya. Kalau teman-teman ada masalah, kabur, tapi kaburnya cari kerja lagi, itu jadi urusannya berbeda. Pada saat misalnya kita teman-teman memiliki masalah, lari, terdesak gitu ya, terus lari keluar. Larinya bukan lapor ke otoritas setempat, tapi lari cari kerja lain di luar. Yang tadinya benar jadi salah. Paham ya? Jadi seharusnya pada saat pengguna atau siapapun yang melakukan kesalahan kepada teman-teman, teman-teman harus lapor dulu. Yang paling pasti lapor 1955. Karena apa? Terrecorded. Dia punya sistem yang sudah terrecorded pada saat teman-teman telepon, terrecorded bahwa teman-teman sudah lapor. Tinggal tunggu nanti penanganannya. Memang tidak langsung instan karena harus dialirkan dulu ke BLA atau Dipnaker setempat. Tapi 3 hari adalah waktu yang lama nih Mbak Wanti, mungkin nanti bisa sosialisasikan ya. Jika ada masalah kita selalu sampaikan jangan kabur. Karena kalau kabur nanti menjadi salah kita. Gitu loh. Kalau misalnya ada masalah yang pas adalah laporkan. Karena saluran pengaduan di Taiwan itu cukup banyak. Apalagi teman-teman di Taiwan ini PMI-nya khususnya itu memiliki hak untuk memegang HP. Karena kita sudah alami di KDI Taipei, tidak megang HP lapor KDI. Tidak megang HP lapor KDI, jadi kalau sudah megang HP ada masalah lapor juga ke KDI. Jangan kabur, betul ya? Logikanya ya? Ya gitu. Itu yang pertama yang kaburan. Terus yang selanjutnya terkait dengan penerjemah. Jadi memang kalau dilihat di Taiwan ini kan skema paling banyak sebenarnya skema P2P ya. P3MI dengan agensi di Taiwan kerjasama memberangkatkan teman-teman ke Taiwan. Gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari pertanyaan yang masuk ke kita, ke KDI, itu pertanyaan simpel sebenarnya. Pak, kita sebenarnya bisa libur nggak sih? Itu sebenarnya bisa dijawab oleh agensi sebenarnya. Ada lagi pertanyaannya, Pak, gaji kita tuh naiknya berapa ya? Sebenarnya itu bisa dijawab oleh agensi. Pak, kita ini nggak mau lembur tapi dipaksa lembur. Gimana? Sebenarnya bisa ditangani oleh agensi. Ada yang lapor lagi, Pak kita ini lemburnya kebanyakan, saya udah capek. Ada juga, ya. Ada yang kurang lembur lapor, ada yang kelebihan lembur lapor, gitu ya. Sebenarnya ini semua bisa ditangani oleh agensi karena apa? Teman-teman itu membayar agensi fee ke agensi. Mindsetnya harus dirubah. Kami ini pelayan teman-teman. Kami pelayan teman-teman. Jadi rajanya siapa? Oh, keras bang. Kami pelayan teman-teman. Teman-teman bekerja pada pengguna, rajanya siapa? Kalau bekerja pada pengguna, berarti bosnya pengguna. Tapi pada saat dengan agensi, bosnya siapa? Teman-teman. Penerjemah itu pegawai dari agensi. Agensi itu entitinya, perusahaannya. Di dalamnya manusia, ada penggunanya. Ada ownernya lah, pemiliknya ya. Di bawahnya ada yang bekerja lagi namanya penerjemah. Kita melihat ada gap ini kayaknya antara PMI dengan penerjemah dengan pemilik agensinya. Biasanya gapnya di penerjemah. Pada saat lapor penerjemahnya lebih galak dari teman-teman, betul kan? Nah sekarang kita main mindset sekarang. Teman-teman sekarang yang membayar agensi, ya bosnya siapa? Kenapa kalau dimarahin penerjemah jadi diam?
Maksud saya gini, sekarang kita rubah mindsetnya teman-teman, bahwa teman-teman itu membayar agency fee dan pemerintah Taiwan sudah mendeklar. Apabila agensi tidak memberikan service kepada teman-teman, teman-teman punya hak untuk lapor bahkan tidak bayar agency fee tersebut. Gitu ya. Kalau memang permasalahan di agensi, teman-teman bisa memiliki hak itu. Kedua, teman-teman bisa lapor ke KDI juga tadi disampaikan oleh Bu Uta. Karena apa? KDI semenjak tahun 2014 atau 2015 sudah memperbarui sistem supaya memiliki instrumen yang kuat gimana caranya memberikan punishment kepada agensi. Jadi sistem di KDI sudah terintegrasi dengan pusat. Apabila agensi itu diberikan sanksi oleh KDI, dia akan ngeling sampai ke P3MI di Indonesia. Kalau kerjasama agensi dengan 5 P3MI di Indonesia, di suspend di Taiwan, 5 P3MI di Indonesia tidak dapat memproses. Jadi pada saat CPM akan berangkat, itu akan tertunda di sistem, keblok semua. Ya, itu salah satu instrumen yang dimiliki sekarang oleh KDI Taipei. Jadi teman-teman sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman adalah bos daripada agensi, karena agensi harusnya memberikan pelayanan kepada teman-teman. Pada saat penerjemah itu tidak melayani dengan baik atau bicara yang kasar, teman-teman seharusnya sudah bisa menanggapinya dengan cara profesional bahwa saya lah yang membayar kalian, saya yang membayar kamu, beri layanan dengan saya yang baik-baiknya. Kalau tidak saya laporkan kemana? Ke BLA, ke mall atau ke KDI Taipei. Mereka bisa memberikan sanksi karena apa? Ada aturannya untuk itu. Ya teman-teman ya, jelas ya? Jelas. Pertanyaan yang lain banyak perkawinan pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya ini yang saya jawab terkait dengan soft skill. Terima kasih dari PPI. Tentunya kami selalu akan kolaborasi. Jadi memang ada juga kita kerjasama dengan PMI yang memiliki talenta juga. Jadi kan tidak semua PMI yang bekerja PMI itu hanya bekerja. Ternyata mereka memiliki talenta. Ada yang bisa handicraft, ternyata saya baru tahu ada yang bisa sate, saya baru tahu ada pengusaha sate ternyata di sini duduk di sini. Ada pengusaha sate dan itu kadang-kadang kita saling berdayakan satu sama lain gitu loh. Jadi PMI juga berdayakan PMI lainnya, tapi dari PMI jika itu terbuka peluang itu kita bisa juga melakukan hal itu supaya gap antara PMI dengan pelajar itu tidak lebih jauh lagi dan bahkan lebih dekat lagi. Mungkin itu ya. Selanjutnya perizinan ibadah. Perizinan ibadah sekilas itu bahwa itu menjadi kewenangan Pemkot setempat dan salah satu persyaratannya adalah terkait dengan jarak antara gedung satu atau tempat satu dengan tempat lainnya dan juga terkait dengan apabila ada ruangan di bawah tanah perlu adanya protokol terkait keamanan kebakaran. Mungkin itu yang bisa dijawab sementara, nanti harus dikoordinasikan lagi dengan Pemkot setempat, Mas. Ya, mungkin itu dari saya yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak. Terima kasih Pak Tion, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Memanfaatkan waktu, mungkin berapa menit Pak? 1 menit? Izin, oke. Saya coba singkat dan menanggapi beberapa hal. Saya kira sudah banyak yang ditanggapi oleh teman-teman semua dari kepala bagian dan bidang. Dari beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Pertama yang ingin kami tanggapi mengenai usulan pendirian atau pembentukan Adikbud atau kepala bidang pendidikan atau apapun namanya nanti yang disampaikan oleh Mbak Titin tadi. Sudah berproses dan insya Allah kita akan libatkan selalu dari PPI Taiwan karena pasti kami juga butuh data-data, kami butuh untuk penyusunan naskah akademik karena pasti itu diminta oleh Kemenpan, oleh Kemendak dan sebagainya. Pasti kami libatkan untuk proses selanjutnya. Untuk yang berikutnya terkait korban human trafficking atau TPPO, ini sesuai Undang-Undang 21 2007 Pak Ruswanto. Korban TPPO WNI khususnya ini memang harus menjadi tanggungan negara Pak untuk semua biayanya. Namun sebelum kita mengambil langkah itu perlu kami dilibatkan juga oleh otoritas Taiwan, misalnya kalau yang saya ingat terakhir dari COA dari Fisheries Agency menemukan ada korban TPPO di beberapa teman ABK.
Nah itu idealnya kami dilibatkan untuk mengidentifikasi dulu apakah memang benar teman-teman ini adalah korban TPPO, karena ada unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai undang-undang tadi ya Pak, yang harus kita pastikan bahwa memang rekan-rekan kita itu menjadi korban TPPO dan sekiranya sudah ditetapkan sebagai teridentifikasi sebagai korban TPPO, maka negara dalam hal ini KDI pasti akan menangani dan menanggung semua biayanya termasuk pemulangan. Mungkin itu ya, termasuk sheltering juga. Berikutnya, mungkin Mbak Wanti, tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Bu Unta dan Pak Norman, karena memang di hulunya itu beliau-beliau nih yang memang berwenang untuk melihat permasalahan para kaburan ini. Kami kebetulan di hilirnya mengatasi mereka yang sudah berstatus sebagai overstayer. Terkejut kami melihat atau menerima data dari imigrasi Taiwan. Terakhir kami mendapatkan informasi bahwa saat ini sudah tercatat 26.000 dari 23.000 tahun lalu yang kami dapatkan datanya, sekarang 26.000. Ada peningkatan, ini mungkin juga baru estimasi dari imigrasi Taiwan, ini bisa lebih dari itu. Jadi memang ini luar biasa permasalahan ini jadi satu permasalahan dan tantangan terbesar kami juga untuk menangani, dan salah satu cara kami untuk mengatasi permasalahan teman-teman yang overstayer ini, terus terang kami butuh bantuan teman-teman semua ya, organisasi untuk bantu dorong mereka bahwa tinggal dan hidup di Taiwan sebagai ilegal, sebagai undocumented, sebagai overstayer itu penuh atau rentan dengan permasalahan. Tentunya tadi teman-teman sudah menyebutkan ada yang sakit sampai meninggal dan seterusnya, tanpa dokumen membuat mereka tidak ada akses kesehatan dan seterusnya. Jadi kami melalui shelter-shelter kami yang kami dirikan di Taoyuan dan di Kaohsiung. Sekalian nanti saya kenalkan petugasnya, mungkin ada yang belum kenal. Mungkin sekalian deh Mas Akmal dan Pak Agus. Ya Pak Agus, Pak Agus pasti udah kenal semua ya. Ini petugas shelter kami yang di Taoyuan. Dan ini Mas Akmal yang masih bertugas di shelter WNIO ya, jadi sebutannya shelter WNIO. Kalau tadi Bu Ta dan Bu Tanti shelter PMI bermasalah atau PMIB, ini kami khusus WNIO dikelola oleh bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini ya, sudah kenal ya. Jadi kalau ada apa mohon langsung menghubungi beliau-beliau. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Akmal. Terakhir catatan kami untuk mengoptimalkan shelter kami ya yang 2 ini. Mudah-mudahan nambah lagi, jadi kita bisa punya fasilitas yang lebih, karena kapasitas dari 2 ini masing-masing hanya 25 orang. Itu sudah yang manusiawi lah, kalau udah lebih dari itu kayaknya kasihan ya teman-teman untuk bisa dipadat-padatin gitu. Tapi alhamdulillah dalam setiap pekan ini kami mencatat sekitar 17 sampai 20 okupansi. Lumayan, hampir penuh gitu. Jadi setiap minggu kita mengulangkan 10 sampai 15 WNIO, teman-teman WNIO ya melalui shelter kami, dan kami berharap bantuan teman-teman akan menjadikan shelter kami lebih ramai lagi. Kami akan coba tingkatkan, kalau memang meningkat, kami akan minta izin Pak Kepala untuk menambah lagi shelter Pak, izin di tempat lain mungkin. Ya intinya adalah agar teman-teman WNIO ini bisa terus berkurang. Selain itu di sisi lain dari Buta dan Pak Norman juga menyelesaikan masalah-masalah di hulu gitu ya. Juga bantuan teman-teman tentunya. Karena saya ingat di satu lagi di catatan, pendek aja. Saya ingat waktu kompetisi vlog kemarin ada satu peserta yang menyampaikan bahwa mereka sebenarnya mengalami mengalami masa bahwa mereka sudah ingin kabur waktu itu. Tapi kemudian mereka ketemu teman yang akhirnya jadi tim pembuat vlog ini, dan akhirnya mereka berkarya. Dan gak jadi kabur, bahkan malah punya karya-karya yang baik. Jadi apa intinya? Bantuan teman-teman di sekitarnya. Nah inilah kira-kira teman-teman organisasi yang bisa mungkin berperan dalam hal itu. Kalau dengar ada temannya, saya mau kabur, mohon bantu untuk memberi semangat, menguatkan gitu ya. Saya kira teman-teman sudah pengalaman untuk
untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah itu, dan saya kira teman-teman yang lebih dekat dengan mereka-mereka ini bisa membantu kami untuk mencegah mereka untuk kabur. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu dari bidang-bidang yang ada di KDI. Demikian tadi sobat KDI semuanya. Beberapa pertanyaan telah terjawab dan tadi di pembuka telah saya sampaikan bahwa mungkin waktu yang terpaksa membatasi diskusi kita bersama pada sore hari ini. Jadi misalkan nanti teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan selepas forum ini, silakan untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau-beliau yang ada di sini. Oh, boleh, silakan Buta. Tadi saya juga mendengar pertanyaan tentang belum naiknya gaji PMI sektor domestik ya. Udah 6 tahun belum naik gitu. Pak Kepala juga sudah menjelaskan bahwa kita sudah berupaya sejak tahun 2018 tapi memang belum dicapai kesepakatan. Nah, sambil menunggu PMI sektor domestik gajinya dinaikkan ya, disepakati, teman-teman bisa melakukan negosiasi kenaikan gaji ya, ketika perpanjangan kontrak lakukan negosiasi kenaikan gaji dengan majikannya. Nah, ini teman-teman yang ada di sini bisa bantu informasikan kepada PMI lainnya di Taiwan untuk tidak ragu meminta atau menegosiasikan kenaikan gaji. Jadi kalau 17.000 itu sebenarnya adalah upah minimum ya, upah minimum. Kurang nggak boleh, tapi kalau lebih boleh. Nah, itu sebenarnya 17.000 itu untuk PMI yang baru tiba, belum berpengalaman, sehingga gajinya memang 17.000. Tapi ketika PMI sudah berada di sini, melakukan perpanjangan kontrak, silahkan lakukan negosiasi untuk kenaikan gaji. Bisa minta bantuan agensi, bisa juga minta bantuan ke KDI Taipei kalau seandainya tidak dicapai kesepakatan untuk kenaikan gajinya. Mungkin tidak langsung ke KDI, tadi saya sudah sampaikan ada Satgas ya, ini adalah struktur perlindungan yang dibangun oleh KDI Taipei. Jadi seperti kalau di Indonesia tuh kayak kalau kita sakit, pertama adalah ke puskesmas dulu. Kalau tidak bisa ditangani oleh puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit pusat. Nah, kira-kira begitu ya struktur perlindungan yang dibangun oleh KDI Taipei. Yang pertama adalah Satgas PMI yang tersebar di daerah basis-basis PMI. Kalau tidak bisa ditangani oleh Satgas, nanti akan dilimpahkan ke KDI Taipei. Struktur perlindungan yang dibangun oleh otoritas Taiwan, yang pertama adalah agensi. Jadi silahkan dipilih teman-teman mana dulu yang akan dilakukan pelaporan, apakah melalui agensi atau ke Satgas. Kalau tidak bisa diselesaikan oleh agensi, tentunya akan diteruskan mediasi di BLA atau 1955. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Buta. Dan ini mohon maaf, ada tambahan satu pertanyaan saja. Sepertinya beliau sudah sangat berharap untuk dapat meraise hand, menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi sebagai Kepala KDEI dan beserta jajarannya. Saya mau bertanya tapi enggak bertanya sesuai judul, yaitu kepoin KDI. Nah, saya akan mengepoin KDI bahwa saya ini atau kami tahu kalau kami adalah raja, dan KDI saya tahu kalau KDI itu pelayan. Nah, jadi di sini itu kita harus mengubah lagi nih. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa kita adalah raja, tapi tidak boleh sok raja terus seenaknya sendiri juga tidak. Nah, jadi seperti ini Bu. Sekarang ini kenapa masnya yang mahasiswa itu berkata bahwa influencer lebih atas, KDI lebih ke bawah. Karena KDI kurang mau berani untuk ke medsos. Misalnya Pak Jokowi aja punya TikTok, kenapa KDI tidak punya TikTok? Betul enggak? Pak Menteri punya TikTok, kenapa Pak Fajar, Pak Norman, Pak Tion enggak punya TikTok?
Nah, untuk membersihkan semua medsos, apabila teman-teman menjatuhkan siapapun juga, tidak bisa dipungkiri pasti tantri. Betul mboten? Nah, jadi saya berharap kalau memang KDI namanya kepingin juga naik, influencer harus diturunkan, KDI harus punya TikTok. Ya, nah seperti itu. Terus lagi, KDI mau bikin shelter berapa banyak, gampang. Tapi tolong, untuk sistemnya itu dirubah. Karena apa? Untuk sementara ini banyak sekali TKI yang dadakan malam-malam butuh perlindungan. Masuk shelter kita aja sulit. Terus akhirnya dititip-titipkan. Kan saya malu. Gitu loh Pak. Loh, ada KDI punya shelter. Kenapa kok tidak bisa menampung kasus yang darurat? Sampai harus tak tampung di rumah saya. Lah, untung saya ini boleh dikatakan pembantu tapi boleh juga dikatakan majikan. Karena saya bisa merubah mindset. Majikan tunduk kepada saya dan saya harus jadi majikan. Hebat enggak? Nah, disitulah kita itu harusnya KDI berupaya semaksimal mungkin untuk merubah mindset, menjatuhkan influencer. Gitu loh, jangan sampai influencer jadi idola. KDI tidak jadi idola, wantan loh. Kan begitu Pak. Nah, jadi di sini saya tidak menjatuhkan siapapun juga, tapi saya kepingin KDI itu bisa naik. Karena saya tidak selamanya bisa menjadi pendamping atau menjadi pembersih medsos. Karena saya harus pulang. Dan di sini saya juga minta bantuan KDI untuk membantu saya. Saya kepingin menggawangi wilayah Jawa Timur untuk membawa teman-teman yang Taiwan atau ex-PMI untuk bisa berkarya dan berusaha semaksimal mungkin. Jadi biar teman-teman PMI ini tidak yang sukses saja yang diuluh-uluhkan. Yang enggak sukses ini loh, jangan dibuang gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi saya berharap dengan sangat KDI harus berani membuat TikTok. Dan harus berani untuk memberi informasi-informasi kepada PMI, yaitu kepo saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mbak Tantri. Demikian tadi masukan yang sangat menggelora dari Mbak Tantri. Dan saya pikir ini sebuah hal yang patut kita apresiasi, masukan-masukan seperti ini untuk dapat meningkatkan kinerja KDII. Adapun boleh sebentar. Ini lebih baik saya tutup dulu karena masalah waktu. Jadi ini akan saya tutup terlebih dahulu. Dan kalau tadi masukan-masukan dari Mbak Tantri mengenai agar KDII itu dapat lebih dikenal lagi, namanya dapat lebih menggaung lagi, sebisa mungkin jangan kalah dengan influencer. Karena KDII ini juga sudah memiliki beberapa medsos, selain ada website, juga kemudian ada Facebook, ada Instagram. Maka sekaligus di sini saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua, ayolah bersama-sama kita mengikuti medsos-medsosnya KDI dan sekaligus nanti apabila ada informasi-informasi atau berita-berita yang memang akan sangat dibutuhkan oleh teman-teman WNI yang ada di Taiwan, kita dapat mengamplifikasi. Kita dapat menyebarluaskan lagi informasi-informasi yang telah diberikan melalui medsos KDI. Demikian dan akan saya tutup. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Fajar, monggo Pak. Enggak menanggapi langsung Bu Tantri tadi, tapi TikTok kayaknya boleh juga Pak Kepala kita buat. Cuma kontennya kita pikirkan nanti, mungkin dari acara-acara seperti ini kita bikin TikToknya. Tapi ini saran yang baik dan patut kita perhatikan. Mengenai shelter tadi saya lupa menyampaikan, jadi sekaligus kami di shelter baik WNIO maupun PMIB kami sudah punya SOP ya, sudah ditetapkan oleh Pak Kepala, sudah insya Allah sangat baik dan terukur. Nah tapi memang ini kembali ke pelaksanaannya ya. Nah ini kalau memang ada teman-teman menemukan ada penyimpangan dari SOP itu, nah ini kembali lagi kami minta bantuan lagi teman-teman sebagai
sebagai teman kami, sahabat KDI untuk memberikan masukan, memberikan informasi. Di shelter itu kok ditolak, kenapa? Nah pasti, dan teman-teman punya kan semua nomor kami semua nih, Buta, saya. Nah silakan langsung WhatsApp, langsung line. Kami pasti insya Allah akan jawab segera dan kami akan tindak lanjuti. Terus kedua mengenai biaya, ini kayaknya sempat agak sensitif juga di shelter kami. Terus terang saat ini yang diterapkan adalah untuk biaya pemulangan ini soalnya agak sensitif mungkin dari beberapa calo juga ya, kita tahu banyak calo yang mengurusi ini. Biaya kami di shelter kami, akomodasi itu gratis, makan juga gratis. Hanya mungkin memang butuh biaya masing-masing yang akan pulang, itu biaya denda, mungkin sekarang masih PCR dan juga tiket. Nah itu semua sudah dibayar langsung oleh masing-masing WNIO, petugas kami tidak memegang itu, megang uang masing-masing WNIO itu, dan langsung dikelola oleh mereka sendiri. Dan sekali lagi kalau ada info dari teman-teman dengar, dari shelter-shelter kami tidak hanya WNIO tapi yang lain, please mohon bantuannya untuk menyampaikan kepada kami agar kami bisa memperbaiki dan membenahi dan juga meningkatkan pelayanan kami. Ya, oke, sekali lagi terima kasih. Tambahan 1 menit Pak ya, 1 menit aja Pak. Tadi terdengar dari Pak Fajar kaburan kita meningkat 3.000. Sebenarnya kaburan ini kami tentunya dari bidang naker yang memang menangani yang teman-teman yang statusnya masih resmi bekerja selalu mengimbau. Kabur itu jangan. Jangan. Karena apa? Di Taiwan ini segala sesuatu permasalahan ada solusinya. Selalu apa yang kita tangani terkait permasalahan teman-teman itu selalu ada solusinya. Karena memang pelindungan di Taiwan terhadap teman-teman PMI atau pekerja migran asing cukup baik di sini. Tadi Pak Dirdevril menyampaikan bahwa sampai dengan upaya berkumpul aktivitas pun teman-teman diberikan kebebasan, apalagi hak ketenaga kerjaan. Itu pasti akan lebih vital lagi bagi pemerintah Taiwan. Jadi tolong saya lagi kalau memang ini nanti di on air kan gitu ya, di streaming nantinya, di share. Tolong sekali lagi teman-teman yang ada di Taiwan, PMI, saudara-saudara kami semua, jangan melarikan diri apapun yang terjadi. Kalau sampai urgent pun, lapor, harus lari dari pengguna, lapor ke polisi. Yang paling untuk pertama kali untuk lapor adalah ke 1955 dulu paling simple. Karena apa? Itu langsung terrecorded oleh pemerintah Taiwan, jadi ada recordnya langsung. Jadi itu. Jadi sekali lagi, tolong teman-teman, sampaikan ke teman-teman lagi, mudah-mudahan bisa tersebar luas. Jangan kabur. Apapun yang terjadi jangan kabur. Ya, hadapi atau lapor atau memang kabur tapi kabur ke kantor polisi atau ke Depnaker setempat. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Norman. Dan sekarang saya akan menutup karena memang waktu sudah cukup panjang. Sobat KDI, demikian tadi bincang-bincang kita dengan bagian-bagian dan bidang yang ada di KDI, yang semoga dengan jawaban yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan perwakilan dari organisasi masyarakat WNI yang ada di Taiwan dapat menjawab kebingungan kita bersama selama ini, khususnya rekan-rekan migran yang ada di Taiwan. Dan mari kita bersama meningkatkan atau berusaha untuk hidup lebih baik di negeri Formosa. Sampai bertemu kembali di podcast Kepoin KDI selanjutnya yang tentunya akan tetap menyampaikan informasi, kemudian mengklarifikasi isu ataupun mengulas hal-hal yang berhubungan dengan KDI dan kehidupan WNI di Taiwan. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Matur suwun, monggo.